warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaili Hidayati dari Prodi PGSD 6C akan menyampaikan laporan PLP saya pada mata kuliah Pengenalan Lingkungan Persekolahan 1. Laporan observasi PLP 1 ini saya lakukan di SDN 3 Juntinyuat, Indramayu. Apa sih yang dimaksud dengan PLP 1? PLP 1 itu adalah tahapan pertama program PLP yang merupakan program intrakurikuler yang wajib dilakukan di kampus-kampus atau di universitas atau di perkuliahan-perkuliahan. PLP 1 ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa karena merupakan salah satu syarat untuk melakukan PLP di sekolah yang nanti akan dilakukan pada semester 7. PLP 1 ini merupakan program akademik intrakurikuler yang hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang sudah memenuhi syarat saja. Apa sih yang melatar belakangi pelaksanaan PLP 1? Yaitu tadi, PLP 1 merupakan syarat untuk mengikuti PLP yang sebenarnya yang akan dilakukan pada semester 7 mendatang. PLP 1 ini merupakan mata kuliah yang nanti harus semua mahasiswa maksudnya harus lulus pada mata kuliahnya sebagai syarat untuk melakukan PLP yang sebenarnya atau PLP 2 yang akan dilakukan pada semester 7 mendatang. Apa sih tujuan dari PLP 1 ini? Tujuan dari PLP 1 ini merupakan pengamatan langsung kultur sekolah. Jadi mahasiswa datang ke sekolah untuk mengamati kultur yang ada di sekolahan tersebut. Terus yang kedua, pengamatan struktur organisasi dan tata kelola di sekolah tersebut. Yang ketiga, pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah. Yang keempat, pengamatan kegiatan-kegiatan seremonial formal sekolah, misalnya upacara bendera, rapat kerja atau rapat guru, rapat wali murid, dan sebagainya. Yang kelima, pengamatan kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir, pengamatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada di sekolah. Manfaat dari PLP 1 ini sendiri yaitu adalah yang pertama, untuk mendapatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman di bidang manajemen dan kultur sekolah. Yang kedua, mengetahui karakteristik umum peserta didik yang kelak akan menjadi tanggung jawab dalam praksis pendidikan. Yang ketiga, mengetahui dan menganalisis struktur organisasi dan tata kerja sekolah. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan pengalaman dan manfaat melalui pengamatan terhadap proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu hasil laporan PLP 1-nya. Yang pertama yaitu sejarah dan struktur sekolah. Sejarah dari SDN 3 Juntinyuat sendiri yaitu berdiri pada tanggal 24 Februari 2016 dan telah mendapatkan SK izin operasional pada tanggal 10 Januari 2018. SDN 3 Juntinyuat sendiri terletak di Kelurahan Juntinyuat, tepatnya di Jalan Raya Juntinyuat, Gang R.A. Kartini, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dengan kode pos 45282. SDN
3 Juntinyuat terletak pada lokasi yang strategis dan nyaman. Jarak sekolah dengan pusat kota atau kantor Dikbud kurang lebih 17,49 meter per kilometer. Lembaga sekolah ini berstatus milik pemerintah daerah dengan luas tanah 1.170 meter kubik. Untuk struktur sekolahnya sendiri bisa dilihat pada tabel. Di situ ada struktur organisasi sekolah, UPTD SD negeri atau sekolah dasar negeri 3 Juntinyuat. Di situ ada kepala sekolah. Terus ada operator sekolah, komite, guru-guru kelas, guru-guru mapel, terus pengawas sekolah, siswa, dan juga ada masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu ada tugas pokok kepala sekolah. Yang pertama, menerima penyerahan peserta PLP oleh unit PLP yang diwakili oleh dosen pembimbing. Yang kedua, mengkoordinir dan mengarahkan serta memberikan pemahaman tentang tata tertib sekolah kepada mahasiswa praktikan. Yang ketiga, yaitu menjamin keberlangsungan dan memelihara situasi yang menunjang keberhasilan dari PLP tersebut. Setelah PLP yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut selesai, maka kepala sekolah menyerahkan kembali mahasiswa praktikan kepada unit PLP melalui dosen pembimbing. Sedangkan tugas pokok guru yaitu pertama, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan yang dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran atau bimbingan. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Dan yang terakhir, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Kurikulum yang digunakan di SDN 3 Juntinyuat yaitu masih menggunakan kurikulum 2013. Fasilitas yang dimiliki oleh SDN 3 Juntinyuat yaitu ada kelas, lapangan olahraga dan lapangan upacara, WC siswa dan guru, tempat cuci tangan, gedung sekolah yang nyaman, terus ada ruang guru, dapur untuk guru, dan tempat parkir. Interaksi sosial dan hubungan dengan masyarakat. Hubungan antara sekolah dan masyarakat pada hakikatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peranan yang menentukan dalam rangka usaha mengadakan pembinaan, pertumbuhan, dan pengembangan peserta didik di sekolah. Menurut Arthur, menyatakan School Public Relation adalah kegiatan yang dilakukan sekolah atau sekolah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Temuan pengamatan sekolah. Yang pertama, fasilitas sekolah yang kurang memadai, seperti tidak adanya UKS, perpustakaan, dan musola. Yang kedua, lingkungan sekolah bersih dan nyaman. Siswa sangat nyaman ketika belajar karena lingkungan sekolah tersebut bersih. Dan yang ketiga, metode karya wisata. Terdapat metode karya wisata di sekolah tersebut. Sekian laporan observasi PLP 1 saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.